Halo semua, perkenalkan nama aku Azaria Kirana. Kali ini aku mau menceritakan mengenai kartu bercerita yang ke-18 kalinya. Kartu bercerita yang sudah aku tentukan itu berupa toko roti, hujan, kafe, dan lainnya. Jadi aku mau menceritakan yang terdiri dari 4 bab. Cuma aku mau menceritakan keseluruhannya saja. Jadi, di kota Elispia, dikenal sebagai kota yang selalu diselimuti gerimis manis. Hujannya tidak deras, namun nyaris tak pernah berhenti. Langitnya kelabu, tapi masyarakatnya ramah. Di tengah kota yang teduh itu berdiri sebuah toko roti bernama Roti Lembut Dipta, milik seorang pemuda berusia 19 tahun yang bernama Dipta. Dipta tidak hanya dia piawai membuat roti yang harum dan empuk, tetapi juga pandai melukis di atas permukaan roti menggunakan warna-warni. Ia punya satu pelanggan tetap bernama Yuni, siswi SMA kelas 3 yang setiap hari paginya mampir membeli roti keju dan secangkir coklat panas sebelum berangkat ke sekolah. Yuni memang suka mencatat pikirannya di pensil kecil yang ia siapkan di balik telinganya. Ia bercita-cita menjadi penulis. Di hari tertentu saat hujan lebih deras dari biasanya, Dipta selalu memberikan Yuni payung merah tua yang tergantung di pintu toko. Payung itu sudah usang tapi punya corak bunga teratai biru yang Yuni sangat suka. Suatu pagi, suasana panas Elispia lebih ramah dari biasanya. Desas-desus beredar. Seekor paus beluga terdampar di dermaga utara. Ini aneh, sebab Elispia tidak pernah kedatangan paus. Yuni dan Dipta langsung menuju dermaga. Di sana orang-orang berkumpul. Paus beluga putih besar itu tampak lemah. Nafasnya berat. Kulitnya basah kuyup dalam genangan air hujan. Para pemadam kebakaran datang membantu menyemprotkan air untuk menjaga kelembapan paus itu. Warga bergantian membawa ember. Yuni mencatat segalanya di buku kecilnya. Sementara Dipta tanpa ragu menawarkan oven toko rotinya yang besar untuk memanaskan air laut agar suhu tubuh paus tidak drop. Semua orang bekerja sama. Hari itu paus beluga diberi nama Luga. Dan setelah 2 hari perjuangan, ia berhasil dibawa kembali ke laut menggunakan bantuan dari Bandara Elispia yang punya pesawat kargo laut khusus. Perpisahan itu membuat semua warga terharu. Yuni menggambar Luga di roti krim buatan Dipta. Roti itu ia simpan di freezer untuk dikenang. Rahasia beberapa minggu setelah insiden Luga, si Dipta ini menemukan suatu yang aneh. Di sela tumpukan adonan roti ada bunga teratai biru yang asli yang mengeluarkan sinar. Yuni menyarankan mereka mencari tahu lebih dalam. Petunjuk membawa mereka ke sebuah kafe tersembunyi bernama Terra Umbra yang hanya bisa dimasuki saat hujan deras dan hanya jika kamu membawa payung dengan simbol teratai. Dipta dan Yuni menggunakan payung merah tua itu. Saat mereka tiba di gang sempit di belakang toko musik tua, hujan mengguyur lebat. Payung itu menyala biru dan pintu kafe muncul dari dinding bata. Seperti mimpi, di dalam kafe waktu berjalan lambat. Orang-orang membaca, menulis, menggambar, berbicara pelan seakan seluruh dunia berada dalam jeda. Di kafe ini, Yuni bertemu dengan seorang wanita tua yang ternyata adalah mantan penulis dan pemilik asli toko rotinya Dipta. Wah, yang dulunya bernama Roti dan Cerita. Ia berkata, bunga teratai biru hanya muncul saat kota membutuhkan cerita baru. Yuni akhirnya menuliskan kisah tentang Luga, tentang Dipta, tentang toko roti yang menjadi rumah bagi harapan-harapan kecil. Cerita itu
ia bacakan di acara puisi di sekolah. Ternyata kepala sekolah yang kaku itu menangis pelan di sudut ruangan. Seluruh kota membaca cerita Yuni yang diterbitkan di buletin lokal. Dita, ia kini membuat roti cerita. Roti yang di dalamnya ada kutipan puisi pendek yang ditulis oleh anak-anak yang ingin memberikan kata-kata mereka kepada dunia. Kafe Tera Umbra kini sering dikunjungi orang dari luar kota yang penasaran akan hujan dari kisah di balik payung merah dan teratai biru. Paus Luga ternyata ia sering muncul lagi di Laut Elisbea yang mengeluarkan suara yang terdengar seperti nyanyian. Beberapa orang berkata ia menyampaikan rasa terima kasih. Dan setiap kali hujan turun di Elisbea yang artinya hampir setiap hari akan ada anak-anak yang berdiri dengan penuh warna-warni yang membawa roti hangat, memeluk buku catatan dan menulis dunia mereka dengan pensil kecil. Dikta dan Yuni duduk di bangku depan toko yang melihat semuanya dengan tersenyum. Sekian dan terima kasih.